Ini katanya ada dai YouTube yang mencela orang bahwa dia pesek, terus berdalilkan dengan hadits bahwa bersombong kepada orang-orang yang sombong itu adalah sedekah. Nah, ini yang menjadi masalah ya, orang-orang yang munculnya di YouTube ini. Ya, siapa yang bikin aneh-aneh itu biasanya cepat dikenal di tengah manusia. Itu ambil aja kaidah. Kalau ingin cepat terkenal, bikin yang aneh-aneh saja, yang banyak orang tidak melakukan. Atau bikin sensasi, bikin hal yang heboh. Nah, itu cepat terkenal tuh. Iya. Kalau dai enggak seperti itu akhlaknya. Dia itu menyampaikan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbicara sembarangan. Ya, tidak ada hadits yang seperti itu bunyinya. Itu memang berjalan ya di lisan orang-orang awam. Ada memang bahasa, sampai orang Arab juga terkenal itu bahasa. At-takabburu alal mutakabbiri sadaqah. Katanya bersombong terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Ini hadits tidak ada asal usulnya dengan lafaz itu. Iya. Kalaupun ada, itu hadits yang batil, tidak diterima. Ada yang mirip dengan itu, disebutkan oleh Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, tapi dengan lafaz wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Kalau kalian melihat orang yang bersombong, maka berlaku sombonglah terhadap mereka. Karena itu untuk mereka adalah madallah dan sagar. Adalah kehinaan dan kerendahan. Ya, tapi hadits ini dikomentari oleh Al-Iraqi sebagai hadits yang gharib. Memang bahasa gharib itu di pembahasan ulama hadits sering digunakan untuk istilah hadits yang lemah. Sebagaimana yang dipakai oleh Az-Zailai dalam Nasbur Raya, At-Tirmidzi dalam Jami' beliau. Iya, hanya saja ini dari Al-Iraqi, beliau tidak memaksudkan dengannya hadits yang lemah, tapi lebih daripada itu. Hadits gharib maksudnya tidak ada asal usulnya. Iya, karena itu Tajuddin As-Subki rahimahullahu ta'ala dalam At-Tabaqat di biografi Al-Ghazali, ketika menyinggung kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan dalam Ihya Ulumuddin itu ada hadits-hadits tidak ada sanadnya. Salah satunya hadits itu tadi. Salah satunya. Dan hadits itu sudah disebutkan oleh sebagian ulama yang menulis tentang hadits-hadits palsu. Dihukumi sebagai hadits apa? Hadits palsu. Maka tidak diragukan dia adalah hadits palsu, hadits yang batil. Dusta atas nama Nabi SAW. Kok bisa berjalan di lisan seorang dai? Apalagi dia pakai ribut dengan artis. Ini akalnya di mana? Iya. Bersombong itu adalah akhlak yang dilarang, diharamkan dalam agama. Di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Nah, dikatakan tidak masuk surga. Bagaimana caranya dia katakan bersombong? Padahal ini adalah sifat apa? Yang seorang itu diancam tidak masuk surga siapa yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Iya. Dan di dalam hadits qudsi memang telah disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut wal kibriya'u ridai, kesombongan itu adalah ridaku. Faman yunazi'uni fihi adzabtu. Siapa yang menggugatku
menggangguku di dalam hal itu, maka aku akan menyiksanya. Maka itu adalah kekhususan bagi Allah. Tidak boleh orang bersombong. Iya. Terhadap orang kafir, mukmin itu bersifat izzah namanya. Izzah itu bukan sombong. Tapi dia bangga dengan pendiriannya. Bangga dengan agamanya. Nah, itu bagus. Itu kan sifatnya para sahabat. Iya. Sifatnya para sahabat. Itu sifatnya yang disebut di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Jadi dari sifatnya mereka ini punya izzah terhadap orang kafir. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam beliau membuat perahu, tiap kali orang-orang melaluinya dari kaumnya, mereka mengolok-ngolok. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengolok-olok kami, kami juga mengolok-olok kalian sebagaimana yang kalian lakukan. Nah, ini izzah namanya. Merasa bangga dengan apa? Dengan agamanya. Dan itu bukan sombong, beda. Iya. Ya kalau disuruh bersombong, itu adalah hal yang keliru. Maka tidak diragukan, itu adalah hadits yang batil. Yang tidak boleh ada yang bercerita, mempopulerkan hal-hal yang seperti itu. Ini dari kemungkaran yang berjalan di tengah manusia, apalagi di masa sekarang ini, sebar video sana sini di media, dilihat oleh orang, dia sangka benar hadits, ternyata itu adalah hadits yang batil, hadits yang dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap kali dia menyebarkannya, manusia menganggapnya hadits, dia juga ikut dapat dosanya, dan dia juga ikut dianggap sebagai para pendusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man haddatha bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadibain. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadits, hadits ini disangka dusta, diyakini atau disangka dusta, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Jadi itu ada dua riwayat, bisa dibaca yura, bisa dibaca yara. Bisa dibaca ahadul kadibain, bisa dibaca ahadul kadibin. Salah satu dari dua pendusta, dan bisa dibaca salah satu dari para pendusta. Iya. Karena itu jangan bergampangan di dalam menyebarkan hal-hal yang tidak diketahui apakah itu hadits benar dari hadits Nabi atau tidak. Telah mutawatir dari Nabi, beliau bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Selain daripada itu, memaafkan itu adalah sifat yang terpuji. Dipuji memaafkan. Betapa banyak ayat-ayat hadits-hadits memuji orang yang memaafkan. Dia berbuat jelek kepada kita, kita balas dengan perbuatan yang baik. Iya. Idfa billatihi ahsan. Balaslah kejelekan dengan hal yang baik. Itu kan perintah dalam Al-Quran. Nah, demikian pula seorang itu gemar hidayah untuk orang lain. Ada yang menyimpang dari jalan yang lurus, dinasihati, diperbaiki, diarahkan. Ya bukan dengan dicela maupun dilakukan sifat-sifat seperti yang dia bahasakan dari hadits tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.